warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun. Saya dari kelas 11 RPL 2, nomor absen 31. Saya akan mempresentasikan tentang UML, Unified Modeling Language. UML, Unified Modeling Language. Pengertian UML secara umum merupakan salah satu alat bantu yang dapat digunakan dalam bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Saat ini UML akan mulai menjadi standar masa depan bagi industri pengembang sistem atau perangkat lunak yang berorientasi objek, sebab pada dasarnya UML digunakan oleh banyak perusahaan raksasa di dunia. Pengertian UML menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Hen. UML adalah bahasa yang telah menjadi standar untuk visualisasi, menetapkan, membangun, dan mendokumentasikan arti suatu sistem perangkat lunak. Yang kedua, menurut Adi Nugroho, UML merupakan metode pengembangan perangkat lunak sistem informasi dengan menggunakan metode grafis, serta merupakan bahasa untuk visualisasi, spesifikasi, konstruksi, serta dokumentasi. Menurut Marty Flower, UML adalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh meta model 28 tunggal yang membantu pendeskripsian dan fungsi sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa UML adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek OOP atau Object Oriented Programming. Fungsi UML yang pertama yaitu untuk menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum dibuat dengan use case dan aktor. Yang kedua, untuk menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum dibuat dengan interaction diagram. Untuk menggambarkan representasi struktur statis sebuah sistem dalam bentuk kelas diagram. Untuk membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat sebuah sistem dengan state dan session diagram. Untuk menyatakan arsitektur implementasi fisik menggunakan komponen and development diagram. Untuk menyampaikan atau memperluas fungsional dengan stereotypes. Jenis atau tipe diagram. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram merupakan salah satu jenis diagram yang ada di dalam UML. Diagram ini menggambarkan tentang interaksi yang terjadi di antara sistem dan juga guru. Use case dapat pula mendeskripsikan tentang interaksi yang terjadi di antara para pemakai sistem dengan satuannya. Satuan diagram adalah satuan diagram merupakan salah satu jenis diagram yang ada di dalam UML. Diagram ini dapat memodelkan seluruh proses yang terjadi di dalam sistem yang dibuat. Yang ketiga, sequence diagram. Sequence diagram merupakan salah satu jenis diagram di dalam UML yang dapat menjelaskan interaksi yang terjadi di antara objek dengan berdasarkan kepada urutan waktu. Sequence diagram dapat pula menggambarkan juga urutan dan juga tahapan yang harus untuk dilakukan mendapatkan sesuatu seperti yang ada di dalam use case diagram. Kelas diagram. Kelas diagram merupakan salah satu jenis diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat digunakan sebagai penampil kelas-kelas atau paket yang ada di dalam suatu sistem yang akan digunakan nantinya. Diagram ini dapat memberi sebuah gambaran tentang sistem atau relasi yang ada di dalam sistem tersebut. Yang kelima, state machine diagram. State machine diagram merupakan salah satu jenis diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat menggambarkan suatu transisi atau suatu perubahan keadaan yang ada di dalam suatu sistem. Yang keenam, communication diagram. Communication diagram merupakan salah satu diagram yang dapat UML yang dapat menggambarkan tahapan yang ada dalam suatu aktivitas dan juga dapat menggambarkan interaksi yang terjadi di antara objek yang ada di dalam sistem. Tujuh, deployment diagram. Deployment diagram merupakan salah satu diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat menunjukkan letak dari suatu sistem secara fisik. Dapat dikatakan penampil bagian-bagian software yang ada di dalam software dan juga dapat digunakan untuk menetapkan suatu sistem serta hubungannya dengan sebuah sistem hardware. Komponen diagram. Komponen diagram merupakan salah satu diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat menggambarkan software yang ada di dalam sistem. Komponen diagram ini adalah salah satu penerapan software dari satu atau lebih kelas
dan pada biasanya berbentuk file data, dokumen, tabel, dan sebagainya. 9. Objek diagram. Objek diagram yaitu salah satu jenis diagram pada umum yang menggambarkan objek-objek pada suatu sistem dan hubungan antarnya. 10. Komposite struktur diagram. Komposite struktur diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan struktur internal dari pengklasifikasian klasis komponen dan use case, yang termasuk titik-titik interaksi pengklasifikasian ke bagian lainnya dari suatu sistem. Ini hampir mirip seperti kelas diagram, akan tetapi komposite struktur diagram menggambarkan bagian-bagian dari individu kelas saja, bukan semua kelas. Interaction overview diagram. Interaction overview diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang berguna untuk memvisualisasikan kerjasama dan hubungan antar activity diagram dengan squash diagram. 12. Package diagram. Package diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML digunakan untuk mengelompokkan kelas dan juga menunjukkan bagaimana elemen model akan disusun serta menggambarkan ketergantungan antara paket-paket. 13. Diagram timing. Diagram timing yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang disebut sebagai bentuk lain dari interaksi diagram, di mana fokus yang paling utamanya kepada waktu. Diagram timing berguna untuk menunjukkan faktor-faktor yang membatasi waktu antara perubahan state terhadap objek yang berbeda. Keuntungan menggunakan UML. Yang pertama, uniformity. Pengembangan cukup menggunakan satu metodologi dari tahap analisis hingga perancangan, memungkinkan merancang komponen antar muka secara terintegrasi bersama perancangan PL dan perancangan struktur data. Yang kedua, understandability. Kode yang dihasilkan dapat diorganisasi di dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah untuk dipahami. Stability. Kode program yang dihasilkan relatif stabil sepanjang waktu karena mendekati permasalahan yang sesungguhnya. Reusability. Dengan metodologi berorientasi objek dimungkinkan penggunaan ulang kode sehingga pada akhirnya akan sangat mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi. Use case diagram. Menurut para ahli, pengertian use case diagram adalah sebagai berikut. Diagram untuk menunjukkan peran dari berbagai penggunaan dan berbagai peran-peran menggunakan sistem menurut state single section and board. Representasi visual yang mewakili interaksi antara pengguna dan sistem informasi dalam UML menurut Shelley and Rosenberg. Jadi dapat disimpulkan bahwa use case diagram adalah bagian yang merupakan representasi visual yang mewakili interaksi antara pengguna dan sistem informasi untuk menunjukkan peran dari pengguna dan bagaimana peran-peran menggunakan sistem. Simbol dalam use case diagram. Yang pertama ada aktor, menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Yang kedua ada dependence, hubungan di mana perubahannya terjadi pada suatu elemen mandiri independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya, elemen yang tidak mandiri atau independen. Yang ketiga generalization, hubungan di mana objek anak descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk atau askentor. Yang keempat include, menspesifikasikan bahwa use case merupakan secara eksplisit. Simbol dalam use case diagram yang kelima yaitu extend, menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Yang keenam association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Yang ketujuh sistem, menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Yang ke-8 use case, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. 9 yaitu collaboration, interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemen sinergi. Yang ke-10 yaitu node, elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Fungsi use case diagram. Use case diagram digunakan untuk memodelkan dan menyatakan unit fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem atau bagian sistem, subsistem, atau kelas pemakai. Kelas diagram. Menurut para ahli, pengertian use case
diagram adalah sebagai berikut. Kelas adalah kumpulan objek-objek dan yang mempunyai struktur umum, behavior umum, relasi umum, dan semantik atau kata yang umum. Kelas-kelas ditentukan atau ditemukan dengan cara memeriksa objek-objek dalam sebuah diagram dan kolaborasi diagram. Sebuah kelas digambarkan seperti sebuah bujur sangkar dengan 3 bagian ruangan. Kelas sebaliknya diberi nama menggunakan kata benda sesuai dengan domain atau bagian kelompoknya. Menurut Witten, L. Jeffrey et al. 2004 adalah diagram yang menunjukkan kelas-kelas yang ada dari sebuah sistem dan hubungan cara logika. Kelas diagram menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem. Karena itu, kelas diagram merupakan tulang punggung atau kekuatan besar dari hampir metode. Setiap metode berorientasi objek termasuk UML Henry 2008, sementara menurut Witten, L. Jeffrey et al. 2004.432, kelas diagram adalah gambar grafis mengenai struktur objek statis dari suatu sistem, menunjukkan kelas-kelas objek kemenusan sebuah sistem dan juga hubungan antara kelas objek tersebut. Kelas diagram secara umum yaitu kelas diagram memiliki arti. Kelas diagram adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas serta paket-paket yang ada di dalam sistem atau perangkat lunak yang sedang kita gunakan. Yang kedua, kelas diagram memberi kita gambaran atau diagram tentang sistem atau perangkat lunak dan relasi-relasi yang ada di dalamnya. Struktur kelas diagram. Susunan struktur kelas yang baik pada diagram kelas sebaiknya memiliki jenis-jenis kelas sebagai berikut. Yang pertama, kelas main, yaitu kelas yang memiliki fungsi awal dieksekusi ketika sistem dijalankan. Yang kedua, kelas interface, yaitu kelas yang mendefinisikan dan mengatur tampilan ke pemakai, biasanya juga disebut kelas boundaries. Kelas yang diambil dari pendefinisian use case merupakan kelas yang menangani harusnya fungsi harus ada di dalam atau pendefinisian use case. Kelas entitas merupakan kelas yang digunakan untuk memegang atau membungkus data menjadi sebuah kesatuan yang diambil maupun akan disimpan ke basis data. Simbol dalam kelas diagram yaitu ada asosiasi atau association. Relasi antara kelas dengan makna umum. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicit. Asosiasi berarah atau directed association. Relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicit. Generalisasi. Relasi antar kelas dengan makna generalisasi umum khusus. Ketergantungan atau dependence. Relasi antar kelas dengan makna ketergantungan antar kelas. Agregasi atau aggregation. Relasi antar kelas dengan makna semua bagian, whole part. Fungsi kelas diagram yang pertama yaitu memodelkan kolaborasi dari suatu sistem. Yang kedua, menggambarkan kolaborasi sederhana. Yang ketiga, memodelkan logika database skema. Yang keempat, memodelkan distribusi responsibility. Terima kasih.